Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Bintang Putasoid dengan NIM 11.23.01. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum ketiga di mana Java dasar lanjutan. Di sini kita disuruh membuat sebuah to-do list. Nah, dalam to-do list ini memiliki fitur-fitur yaitu show to-do list, fitur fitur add, dan juga fitur remove. Dan yang akan kita buat akan fitur update. Nah, bagaimana cara bisa login dari to do list itu? Saya sudah membuat di sini laporan praktikum saya, penjelasan tentang per function secara detail. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai code yang di sini. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah to do list, maka kita butuhkan itu sebuah public list dengan namanya ini. Saya buat app dengan NIM saya, dan juga di sini ada model. Nah, dalam kasus ini saya membuat string. Nanti isi dari to-do list kami simpan dalam string model dengan isi uh, basic default value-nya itu 10. Dan di mana kita akan membuat scanner di sini itu untuk menginput nilai yang kita ingin kita masukkan dalam terminal. Di sini ada main function. Nah, di sini inilah metode-metode untuk membuat show to do list. Jadi dia akan membuat bagaimana show to do list. Jadi dalam praktik kali ini kita diminta ada 3 step. Ada 3, itu bagaimana cara kita agar kita memisahkan logik dari tersebut. Contohnya yang pertama ini adalah show to do list, add to do list, remove to do list, dan juga change to do list. Dia akan itu nama nama metodenya hanya untuk logik dari apa isi namanya. Contohnya add to do list. Jadi hanya hanya untuk logik bagaimana cara menambahkan data ke dalamnya. Dan yang kedua yaitu adalah view to do list. Nanti ada view. Nah, di mana dalam view ini kita bakal mengapai tampilan dalam user. Jadi dia hanya berfungsi sebagai bagaimana tampilan itu akan dibuat gitu. Dan ada testing. Jadi ada testing masing-masing uh, dari metode-metode yang ada. Kita harus tes satu-satu apakah berhasil atau tidak. Nah, testing bisa opsional, bisa ya, bisa tidak. Nah, lanjut. Ini adalah logik pertama untuk suatu to list. Bagaimana kita menampilkan suatu to list-nya. Nah, dalam ini, kasus ini, untuk menampilkan seluruh isi to-do list yang ingin kita masukkan, yang sudah kita masukkan, maka akan nanti di-split dengan menggunakan loopingan, di mana model.length dan di looping di sini dengan dia akan menampilkan semua isi dari isi model karena kita akan menyimpannya dalam model, dia akan mengeluarkan semua isinya. Nah, inilah bagaimana idenya bekerja dengan menggunakan loopingan, dan model ke i-nya akan disimpan ke to do. Nanti to do-nya bakal di print seperti ini. Nanti nomor titik to do seperti itu. Itu akan menampilkan to do list kita. Nah, untuk add to do list, bagaimana kita cara menambahkan sebuah data dalam array kita masukkan. Nah, yang pertama sekali kita definisikan apakah itu full. Kalau dia full, kita default value-nya kita buat true dan target index min 1. Dan selanjutnya kita akan menggunakan looping for each di sini. Bagaimana caranya? Yaitu untuk menampilkan jika kita menambahkan sesuatu, contohnya kita menampilkan makan untuk indeks pertama, yaitu makan. Nah, yang kedua, selanjutnya kita ingin menambahkan makan juga dengan huruf yang berbeda sekalipun, maka akan ada equal background case di sini. Nanti akan menampilkan to do telah tersedia. To do makan telah tersedia karena kita akan mengecek masing-masing array yang sudah kita buat. Karena inilah for it. Jadi akan dicek satu-satu. Apakah yang kita masukkan itu udah ada sebelumnya atau tidak? Kalau belum ada, maka akan ditambah. Kalau sudah ada, maka akan menampilkan pesan to do telah tersedia. Nah, selanjutnya ini akan kita akan ingin menambahkan model length kita ingin menambahkan to-do list kita. Jadi jika modelnya nol, jika nggak ada value dari isi dari i-nya, maka akan kita kita buat is full-nya jadi false karena dia tidak full, maka tidak butuh mengalokasikan memori lebih untuk membuatnya karena dia value 10. Jadi semisal masih datanya ada 4, jadi kita tidak butuhkan kelebihan. Seperti itu. Jadi semisal 10, maka dikali 2 nanti di sini kalau dia full. Nah, di sini
ini agar jika kita tambahkan, bagaimana cara menambahkan datanya seperti itu. Untuk remove to do list juga sama. Jadi kita isi angka yang mau kita hapus. Contohnya angka nomor satu yang udah ada di list kita, apakah kita mau hapus. Jadi kalau semisal data kita belum ada satu atau dua biji, kalau kita ingin menghapus nomor dua, maka tidak mungkin. Seperti itulah caranya. Jadi akan menampilkan posisi tidak ada posisi dalam tersebut, dalam to-do list tersebut. Nah, posisinya min 0 karena misal kalau kita masukkan kita ingin menghapus nomor min satu, padahal kita tidak punya list yang min satu karena hanya dimulai dari satu. Selanjutnya akan menghasilkan ini dan akan di return false. Langsung saja return false. Nah, di sini juga jika tidak ada data tersebut, contohnya seperti ini. Contohnya model line kita tadi kan 10 biji nih. Kita menghapus nomor 9. Kan? Karena data kita masih hanya 5 contohnya. Karena kita ingin menghapus nomor 9 sebenarnya ada dalam model lengnya. Tetapi belum ada datanya, isinya. Maka kan tetap aja membuat tidak ada posisinya. Maka akan return false. Nah, di sini untuk menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Terlebih dahulu kita bakal membuat loopingan di sini. Kenapa untuk membuat loopingan? Contohnya ada tiga data kita, satu, dua, dan tiga. Kita menghapus nomor dua. Otomatis jika kita hanya menghapus nomor dua, maka yang terisi akan nomor satu dan tiga. Nanti akan satu di bawahnya nomor tiga. Saya ingin mau yang angka tiga apakah loncat ke angka dua, jadi hanya satu dua jadinya, bukan satu tiga lagi seperti itu. Nah, jadi untuk membuat hal, nah di sini akan ada model line kurang satu untuk bagian ini untuk indexing ya. Nah, jika dia nol, model dia pertama sekali kita hapus. Nah, sebenarnya kalau semisal tidak sama atau i yang kita maksud itu tidak sama, maka akan di plus satu gitu. Apa yang pemasukan seperti itu. Nanti dia akan bergeser. Jadi semisal yang tadi nomor 3 nanti akan menghasilkan jadi nomor 2 seperti itu. Karena kita memiliki 3 data. Contoh, karena kita menghapus nomor 2, nomor 3-nya bakal kan i-nya kan 2 sekarang nih. Nanti akan ditambah 3, 3 kan. Nah, data ketiga bakal dimasukkan ke data yang kedua karena i-nya 2. Seperti itu. Maka true. Nah, di sini ada change to do list. Inilah untuk tantangan kita kali ini, membuat suatu fitur change to list. Jadi saya beranggapan bahwa change to list ini adalah gabungan dari fitur add dan juga remove sekaligus. Di sini ada dua variabel, integer dan juga string, dengan penambahan position dan result. Nah, di sini jika posisinya sama juga seperti remove. Kalau tidak ada yang posisi yang mau kita change, kita pilih, maka akan menghasilkan posisi itu valid. Jika sama seperti ini, sama seperti remove idenya. Nah, untuk ini sama juga kalau semisal ada yang resultnya. Jadi kalau ada yang sama maka akan diupdate gitu. Contoh gini, kita mengupdate nomor satu, yaitu dev. D huruf besar, E-nya huruf kecil, F-nya huruf kecil. Nanti yang kedua adalah D-nya huruf kecil, E-nya huruf kecil, F-nya huruf kecil. Kalau kita update, eh, dia bakal dia bakal tidak tersedia seperti ini. Nah, kalau dalam di sini yang equal ini dia tetap terupdate aja gitu. Karena sama kan, contohnya DEF huruf besar semua. Kita ingin ubah menjadi DF juga. Maka tetap aja kita lakukan karena kan sama aja kalau kita update. Karena ini tuntutan dari autograder kita. Nah, di sini dia bakal uh, yang tadi jika udah ada kian maka tulisin telah tersedia gitu. Kalau mau kita update suatu suatu isi dalam to-do list kita. Nah, di sini jika uh, jika kita tersediakan dalam posisi lain, jadi kalau udah kita apa? Jadi misal dalam to-do list kita sudah ada, maka kita ingin ubah, nanti akan menghasilkan pesan tersebut. Gitu. Nah, ini untuk inputan, untuk kita akan menggunakan scan yang sudah kita buat tadi, next line, untuk membuat masukan. Nah, ini seperti biasa. Nah, first to do list ini untuk metode-metode untuk menampilkan.
bagaimana tampilan depannya? Yaitu menu, tambah, terus ubah, keluar, pilih. Nah, seperti biasa. Nanti akan ada switch, kalau kita pilih 1, 2, dan 3 atau X, akan masuk ke metode ini, masuk ke metode remove, dan change. Nah, jika kita memasukkan X, maka akan stop, sama dengan true. Jadi akan di break. Seperti itu. Jadi keluar dari loopingan. Kalau di menunya yaitu pilihan tidak mengerti. Lanjutkan. Nah, untuk view to do list, untuk view add to do list, untuk tambahkan to do list, jadi kalau kita tekan nomor 1 nanti kan, kita akan tekan nomor 1, bakal karena di menu ini kita akan masukkan nomor 1, maka akan masuk ke sini. Nah, nanti akan memunculkan apa string-string seperti ini. Nambah to do list X jika batal. Kalau kita tekan X maka akan keluar dari view add to do list. Jika kita menekan eh, kita menambahkan sesuatu, maka akan add to do list. Kita masukkan ke fungsi kerja kita tadi, logic add to do list gitu. Seperti itu aja sistemnya. Jadi view remove to do list juga sama. Jika kita pilih dua tadi, karena dua adalah hapus, dia masukkan view remove to do list. Kalau kita buat di sini, maka akan masuk ke sini. Dan selanjutnya akan ngeprint to do list, nomor to do list dihapus yang mana. Nanti isi nomor yang kita apai akan masuk ke dalam input. Karena kita memiliki fungsi input tadi. Nanti numbernya nanti akan dimasukkan ke dalam number. Nah, numbernya akan dicek apakah dia X. Kalau dia X maka keluar dari looping karena kita sudah membuatnya di atas. Nah, ketika ketika terjadi kebenaran atau enggak, misal kita pilih benar-benar angka, maka masuk ke remove to do list, nanti akan value of enggak. Nanti kita cek apakah sebenarnya number yang kita isi ini adalah value of dari integer. Itu. Nanti remove to do list yang akan bekerja. Seperti itu. Jadi hanya view remove to do list hanya untuk sebagai tampilan user. Seperti itu. View change to do list juga sama. Akan menampilkan ini. Nanti kita isi nomor berapa yang mau diubah, masuk ke dalam input, dan selanjutnya dicek apakah dia X. Kalau X dia bakal di read langsung. Nah selanjutnya jika ini untuk apa fungsi yang ini? Jika input yang kita masukkan itu adalah bukan sepenuhnya angka seperti itu, maka akan menampilkan posisi tidak ada seperti itu. Nah ini adalah sebuah regex di mana dalam Java ada regex namanya. Nanti kita akan inputkan number, nanti numbernya akan dicek apakah ada dalam posisi tersebut numbernya. Kalau nggak ada, bakal masuk ke else nomor berapa inputannya atau enggak apa yang mau kita ubah nanti dari parameter-parameter inilah yang akan diminta dua parameter di sini. Nanti akan masuk ke dalam change to the list. Oke. Selanjutnya, kalau else, kalau selain itu maka akan menampilkan input tidak valid. Nah ini untuk tes view to do list. Jadi saya membuat tes manual di sini untuk menampilkan apakah metode tidak bekerja dengan baik atau tidak. Nah, jadi kalau misal kita peradakan dalam apa kita sekali ini, itu Java 19.3.1 next Java app. Oke. Nah, ini to do list yang kita tadi. Ini adalah tampilan dari view view show to do list. Ini ada tampilannya. Jadi kalau kita pilih satu untuk menambah, contohnya kita menambahkan makan. Nah, kita mau tambah lagi nih, tapi kita buat makan. Baru bisa semua. Apa yang terjadi? Oh, to-do makan telah tersedia. Karena udah ada makan, tapi dia nggak akan menambahkan dan nomor 2. Nah, setelah kita hapus nomor 1. Oh iya, jadi to-do list kita tidak ada lagi contohnya kita buat ubah. Nomor 3. Ini nomor apa yang mau kita ubah karena to-do list kita tidak ada? Coba itu 3, maka akan menampilkan pesan error di sini. Nah, misal kita tambah makan 1 makan ayam. Nah, ayam kita ubah nomor 3, kita ubah nomor 1, belajar. Nanti akan menampilkan belajar sesuai dengan ini dengan nomor 1 seperti itu. Jadi ini menampilkan bahwasanya to-do list kita sudah siap seperti itu. Nah, coba kita pilih untuk X, maka akan selesai dari. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.